Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today yang disiarkan serentak bersama radio jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Mengawali Breaking News Update COVID-19 di program Jatim News Today untuk edisi hari ini Selasa 8 Juni 2021, kita bergabung bersama Mega Laksana dari Suara Sidoarjo. Antisipasi lonjakan kasus positif COVID-19 seperti di Bangkalan, pemerintah Kabupaten Sidoarjo siagakan 11 rumah sakit rujukan dan intensifkan vaksinasi. Selengkapnya bersama Mega, silakan. Ya sahabat, lonjakan kasus positif di Bangkalan menjadi perhatian serius Pemkab Sidoarjo, terutama dengan tingginya mobilitas warga Sidoarjo selama dan sesudah Lebaran. Ini dikatakan Dr. M. Atoila, Kabid Pencegah dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sidoarjo saat dihubungi Senin kemarin. Menurut Dr. Atoila, kemungkinan lonjakan kasus pasti ada, tetapi diantisipasi supaya tetap terkendali. Salah satunya dengan penyiapan 11 rumah sakit rujukan dengan 3 diantaranya sudah bisa dilayani tes PCR. Tempat isolasi mandiri juga sudah disiapkan di Hotel Sinar Mayang. Tempat isolasi ini difokuskan untuk menampung kasus OTG atau orang tanpa gejala. Selain upaya kuratif, Pemkab juga intensifkan vaksinasi dan saat ini target utama vaksinasi adalah lansia. Warga Sidoarjo yang masuk kategori lansia dipersilakan datang ke puskesmas terdekat untuk layanan vaksinasi. Dr. Atoila kembali mengingatkan disiplin dan taat protokol kesehatan tetap harus dilakukan meskipun sudah divaksin. Saya Mega Laksana, Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Mega, sahabat Jawa Timur. Kita selanjutnya akan bergabung bersama Risma Erina dari Persada FM. Ditunda 2 kali keberangkatan karena COVID, daftar haji reguler tahun ini akan berangkat tahun 2052 mendatang. Selengkapnya silakan Risma. Ya, baik Atika dan sahabat Jawa Timur, Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Saiful Ulumur mengatakan calon jemaah haji yang mendaftar secara reguler tahun ini akan berangkat di tahun 2052 mendatang karena memang penyelenggaraan haji ini ditunda 2 kali yaitu pada tahun 2020 dan tahun 2021. Artinya calon jemaah haji yang daftar tahun ini harus menunggu antrian selama 31 tahun. Sahabat Jawa Timur, Bunda menjelaskan penundaan keberangkatan calon jemaah haji tahun ini disebabkan karena pandemi, di mana kasus COVID di Indonesia dinilai masih cukup tinggi sehingga membahayakan bagi para calon jemaah haji itu sendiri. Dan diharapkan pandemi ini segera berakhir sehingga tahun depan bisa melaksanakan ibadah haji. Masyarakat juga tetap diminta untuk menjaga kesehatan dan menerapkan aturan protokol kesehatan. Sahabat, untuk diketahui, Menteri Agama ini sudah menerbitkan keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 tentang pembantalan keberangkatan ibadah jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 sehingga secara otomatis daftar tunggu bagi calon jemaah haji juga mundur. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Risma, sahabat Jawa Timur. Kita bergabung juga bersama Ben Chandra dari Suara Madiun. Bantu upaya percepatan vaksinasi di Kota Pendekar, Dinas Kesehatan PPKB Kota Madiun ajak masyarakat lakukan pengisian data mandiri. Silakan Ben. Ya, silakan Ben Chandra. Pengoptimalan jalannya program vaksinasi terus dikebut pemerintah Kota Madiun. Salah satunya melalui upaya yang ditempuh oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun dengan membuka form data sasaran vaksinasi COVID-19 bagi warga Kota Madiun mulai usia 18 tahun ke atas. Masyarakat Kota Madiun dapat terlibat secara aktif dalam upaya percepatan prosesi vaksinasi COVID-19. Kepala Seksi Pengelolaan Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak
tidak menular Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Tri Wahyuning Novitasari mengatakan, dengan adanya data tersebut dapat menjadi acuan kebutuhan vaksin di Kota Madiun. Kemudian dari kebutuhan itu nantinya akan diusulkan ke provinsi. Vita menambahkan, data sasaran itu nantinya untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi khususnya golongan lansia dan pralansia. Hal itu penting karena untuk penentuan jadwal vaksinasi di tiap-tiap fasilitas kesehatan atau Vaskes. Sebagai informasi sahabat, form tersebut dapat diakses melalui halaman http://bit.ly/vaksinasi COVID-19. Pengisiannya juga cukup mudah, yakni masyarakat tinggal login menggunakan alamat email untuk kemudian mengisi data sesuai dengan kotak dialog yang tertera, mulai dari nama, NIK, tanggal lahir, alamat, dan nomor HP, setelahnya tinggal diklik dan dikirim. Ben Chandra, Radio Suara Madiun. Ya, terima kasih Ben. Sahabat Jawa Timur, kita bergabung selanjutnya bersama Salsabila Tri Adrikni dari Suara Gresik, mengabarkan bahwa cegah penyebaran COVID-19, protokol kesehatan di Pelabuhan Gresik diperketat. Silakan, Bila. Akses masyarakat keluar masuk Gresik menjadi perhatian angka penyebaran COVID-19. Salah satunya Pulau Bawean juga menjadi pusat perhatian pemerintah Kabupaten Gresik, sehingga dilakukan pemantauan protokol kesehatan di Pelabuhan Gresik pada Minggu 6 Juni 2021. Selain Pelabuhan Gresik, Kecamatan Sangkapura juga melakukan disiplin protokol kesehatan bersama Kapolsek Sangkapura dan Koramil. AKBP Arif Fitrianto, Kapolres Gresik melalui Ibtu Sujai Kapolsek Sangkapura mengatakan, ia juga mensosialisasikan masyarakat untuk tetap mengikuti protokol 5M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilitas. Dalam hal ini diharapkan masyarakat dapat mendukung ikhtiar pemerintah dalam rangka memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Saya, Salsabila Tri Adrikni dari Suara Gresik melaporkan. Ya, terima kasih Salsabila, sahabat Jawa Timur. Kita selanjutnya juga akan bergabung bersama Kirana Nisa dari Mahardika FM. Perkembangan kasus COVID-19 landai, Pemkot Blitar tetap perpanjang PPKM Mikro. Silakan Kirana. Perkembangan kasus COVID-19 di Kota Blitar pasca libur Lebaran 1442 Hijriah masih landai, namun Pemkot Blitar bersama jajaran terkait sepakat memperpanjang PPKM Mikro sampai 14 Juni 2021. Kebijakan ini sesuai instruksi pusat sebagai antisipasi lonjakan kasus COVID-19. Santoso Wali Kota Blitar dikonfirmasi Senin, 8 Juni 2021 mengatakan pada pekan pertama bulan Juni 2021 tidak ada lonjakan kasus konfirmasi. Sejak tanggal 1 sampai 6 Juni 2021, terdapat 24 kasus konfirmasi baru, 2 kasus pasien meninggal dunia yang diiringi dengan angka kesembuhan sebanyak 22 orang, sedangkan kasus suspek yang tercatat sekitar 33 orang. Selain itu, ketersediaan ruang isolasi di RSUD Mardi Waluyo dan rumah isolasi COVID-19 juga dinilai masih cukup lengang. Santoso menegaskan selama PPKM Mikro ini, pemantauan terhadap orang luar daerah tetap dilakukan. Pembatasan kegiatan masyarakat yang sifatnya mengundang kerumunan juga tetap berlaku. Begitu juga dengan kegiatan tracing, testing, dan treatment tetap dilakukan oleh relawan posko secara optimal. Hal ini penting karena pihaknya tidak ingin lonjakan kasus di beberapa daerah terjadi juga di Kota Blitar. Misalnya di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, peningkatan kasus COVID-19 membawa daerah tersebut masuk ke zona hitam. Nah, kita berharap jangan sampai Kota Blitar terjadi perkembangan seperti itu, makanya kita ikuti perkembangan dan himbauan pemerintah untuk melakukan perpanjangan PPKM Mikro. Karena dipandang PPKM Mikro adalah yang paling efektif dalam menjalankan pengendalian. Santoso berharap meski saat ini perkembangan kasus di Kota Blitar masih aman, namun kondisi ini tidak boleh membuat masyarakat lengah. Sebab COVID-19 berkembang secara dinamis sesuai dengan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ya, terima kasih Kirana, informasi yang disampaikan sebagai kabar terakhir juga yang bisa kami update untuk Anda, sahabat, di program Breaking News. Update COVID-19 Jatim News Today untuk edisi hari ini bisa Anda ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11 siang, yang disiarkan juga serentak bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo sebagai radio host, pamit dulu undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19
Bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.